Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua jamaah? Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para tengku, para abu, alim ulama, pak kecil, hadirin hadirat, muslimin muslimat, semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dimuliakan Allah? Karena dia merendahkan dirinya kepada Allah. Kepala yang paling tinggi, otak letaknya di atas, ditempelkannya ke lantai tempat yang diinjak tapak kaki. Allah suka melihat hamba merendahkan dirinya. Hamba itu berkata, Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Allah yang maha tinggi kedudukannya. Saat dia berdiri, saat dia tegak, dia serahkan dirinya kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saat dia duduk, dia mulia, tapi juga dia serahkan kepada Allah. At-tahiyatul mubarakatut sholawatut thayyibatulillah. Mulia karena dia berhubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi ketika sholat Isya, dia sambungkan hubungan dengan Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mulia karena dia perbaharui syahadatnya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi kalau saya katakan jamaah ini semuanya dimuliakan Allah karena dia sholat, bukan somat. Mudah-mudahan suami ibu yang belum sholat dibukakan Allah pintu hatinya. Karena walaupun rumah ibu besar, mobil ibu mahal, tapi mohon maaf ibu selama ini tidur sama babi hutan. Mudah-mudahan istri bapak yang belum sholat dibukakan Allah qalbunya. Karena walaupun dia cantik, tinggi semampai, rambutnya bak mayang terurai, bibirnya bak delima mereka, alisnya bak semut beriring, pipinya bak pauh dilayang, tapi sesungguhnya dia kuntilanak. Masalul ladzi yadhkurullah, perumpama orang yang sholat mengingat Allah, walladzi la yadhkurullah, orang yang tak sholat melupakan Allah, kamatsalil hayyi wal mayyit, seperti orang hidup dan orang mati. Kalau ada ibu-ibu suaminya tak sholat, berarti dia sudah nikah sama genderuwo. Kalau ada bapak-bapak bininya tak sholat, berarti istrinya adalah hantu, anaknya tuyul. Ustadz ini ngomongnya tak baik-baik. Allah bercerita tentang setan dalam Quran, Allah bercerita tentang iblis dalam Quran, Allah bercerita tentang Qarun dalam Quran, Allah bercerita tentang Namrus dalam Quran, Allah bercerita tentang Fir'aun dalam Quran. Baik tak baik bukan pada bunyinya, tapi pada kita mengambil pelajaran. Ini khutbah Jumat apa pengajian? Ini mimbar untuk khutbah Jumat. Oh, Masya Allah.
Mikrofonnya rasa-rasa podcast. Canggih. Masjid ini cantik luar biasa. Insya Allah. Megah. Cantik. Mudah-mudahan yang mewakafkan masjid ini, tak pun kita doakan pahala kita semua malam ini mengalir kepada mereka. Tapi jangan gara-gara sudah bangun masjid tak sholat. Bapak tak sholat. Tahu kamu masjid yang besar itu saya yang bangun, pahala mereka semua mengalir ke saya. Memang betul pahala mengalir, tapi mesti ada ember penampungnya. Menampungnya itu adalah sholat. Man tarakas sholata, siapa yang meninggalkan sholat muta'ammidan, sengaja meninggalkan sholat, faqad kafara jihara, maka kafirlah dia secara nyata. Anak-anak muda, saya ingatkan kalian jangan tinggalkan sholat, karena malaikat maut kalau mencabut nyawa tidak menengok akte kelahiran. Betul. Berapa banyak orang yang diponis dokter karena tua, sakit-sakitan, jantung, koroner, diabetes, darah tinggi, asam urat, kanker otak, katanya mati. Sampai sekarang tak mati-mati. Dokter muda sehat tuh yang mati duluan. Tapi kalau dilihat dari wajahnya, malam ini yang paling banyak datang nih anak muda. Betul. Adapun yang tua-tua ini, mereka adalah anak muda terjebak di casing yang tua. Semangatnya luar biasa. Siapa yang sanggup berdesak-desakan? Kami aja dari depan tadi lambat payah mau masuk ke dalam, bisa dia datang. Ini menunjukkan walaupun dia tua, tapi semangatnya muda. Betul? Sekarang ada anak muda, apa kata dia? Lautan kan kuseberangi, bukit kan kudaki, masjid kulewati. Sampai masanya kau akan mati. Yang dibawa serta adalah sholat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah, yang pertama kali akan dihisab, dihitung pada hari kiamat nanti. Yang pertama kali dihitung, yang pertama kali dihisab adalah sholat. Maka kalau ada orang jabatannya tinggi, sholatnya rajin, beruntung dunia, beruntung akhirat. Pak Geci Yahtum, dari pesantren Bustanul Ulum, saya tausiah beberapa bulan yang lalu di sana. Beliau cuman sampai kelas 3. Kelas 3 dia di dayah, tapi bisa memimpin, membuat gerak jamaah. Anak-anak muda tadi di bawahnya, foto dengan Ustaz, tobat. Bayangkan kalau dia sampai kelas 6 dulu. Masya Allah, tabarakallah. Hadir bersama kita Tengku Haji Padil Rahmi, anggota DPD RI, Senator Nangro Aceh Darussalam untuk Jakarta Senayan. Tamat pesantren, sholat, tamat Al-Azhar Kairo, ada pula jabatan, bahasa Arab mantap, bahasa Inggris oke, main bolanya hebat, tendangannya tak ada kekurangan. Sudahlah tak ada jabatan, tidak tamat dayah, tidak sholat, badan loyo letoy lesu lunglai, mati aja lah. Ibu-ibu kalau mau cari menantu, yang pertama kali dilihat adalah sholat. Punya menantu kaya, PNS, pengusaha, BUMN, direktur, rumahnya besar, mobilnya mewah, tapi tak sholat, mau?
dalam hatinya mau. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, lama jadi ustadz banyak yang curhat. Menelpon orang jam 12 malam, assalamualaikum, salah sambung, assalamualaikum Ustaz, ini siapa? Jamaah Pak Ustaz. Dapat nomor saya dari mana? Ada deh. Apa masalahnya? Suami saya Pak Ustaz pulang tengah malam, mabuk sakau, maaf beribu, maaf, bawa perempuan tak baik sekarang di ruang tamu Pak Ustaz. Memang saya dikasihnya mobil, memang saya dikasihnya duit, memang rumah ini cantik dan indah besar, tapi tak ada kebahagiaan Pak Ustaz. Pengakuan seorang perempuan, ternyata harta tak bisa membahagiakan. Tapi kalau suaminya sholat, insya Allah memang tidak terlalu bahagia, tapi tak terlalu melarat dan susah. Mudah-mudahan yang suaminya sudah sholat, rezekinya dibukakan Allah. Hidup ini tidak ada yang tak ada ujiannya. Ibu mesti mengatakan, abang, biarpun makan sekali sehari, walaupun tidur beralaskan koran, selama kau sholat, aku tetap setia mendampingimu. Dalam kurung, jangan lama-lama. Datanglah seorang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku dililit utang, rezekiku payah, susah. Kata Nabi, jangan tinggalkan sholat, minta perlindungan dari 8. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Kami tak paham Pak Ustadz, pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia payah Pak Ustadz, bahasa Aceh. Bahasa Inggris bisa Pak Ustadz, terserah. Asal jangan dalam sholat bahasa Inggris. Di luar sholat, saya sampai hari ini baca doa tetap pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, aku mau ke Banda Aceh 3 hari, 25, 26, 27 balik besok pagi. Jangan sampai pilot tuh mabuk pesawat salah belok. Jangan sampai mau mendarat bannya meletus. Pakai bahasa Indonesia. Adik-adik, ya Allah, aku mau nikah, calon mertuaku ini menolak, tolong bukakan pintu hatinya. Kalau tak juga diterima, matikan dia. Doa yang baik, Pak. Yang penting di awal itu mesti ada 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang penting 4 itu aja. Auzubillah, bismillah, alhamdulillah, sholawat. Setelah itu berdoa kepada Allah. Walaupun selesai sholat tetap berdoa. Untuk apa lagi berdoa? Sholat itu kan doa. Tapi doa kata Nabi yang makbul 2. Doa tengah malam tahajud dan doa setelah sholat. Ini banyak sekarang habis sholat tak mau doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dulu, zikir. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas wa minkas wa ilaika ya'udus fa
hayyina rabbana bis wa adkhilnal jannata daras tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Kenapa orang, apa nama masjid kita? Saya tahu, kan ada tulisannya itu. Masjid Jami Baitul Jannah. Oh, itu bacaannya Pak Ustaz. Masjid Jami Baitul Jannah. Kenapa jamaah Masjid Jami Baitul Jannah tahu bacaan selesai sholat? Karena imamnya zikirnya jahar, bukan jahat. Zikirnya jahar. Jahar itu untuk mengajar makmum. Saya takut nanti anak-anak kita tak tahu bacaan sholat karena imam tidak jahar. Imam selesai sholat, pulang anak ke rumah, orang tuanya nanya, apa doa zikir selesai sholat nak? Paham? Kenapa kita zikir jahar? Zikir jahar kan udah tahu bacaannya, kan sudah sering dibaca. Untuk apa dibaca kuat? Imam sebelum takbiratul ihram pasti imam mengatakan luruskan shaf, rapatkan shaf, karena PPKM sudah hilang. Imam mengatakan luruskan shaf. Jamaah itu tahu tak bahwa kita sebelum sholat lurus shaf? Tahu? Tahu tak jamaah itu bahwa kita mesti rapat? Tahu? Kenapa diulang-ulang imam? Belum pernah lagi saya sholat lalu imam mengatakan begini, jamaah tidak aku suruh kalian lurus, kalian kan udah tahu. Jadi kalau ada imam mengatakan tak perlu zikir jahar karena makmum sudah tahu, nanti selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, pengumuman zikir tak perlu jahar karena kalian sudah tahu guys. Kalau saya jadi imam, saya tetap jahar untuk mendidik makmum. Makmumnya udah tahu, makmumnya sering sholat. Ada yang baru sekali, itulah dia sholat. Selama ini dia mabuk, selama ini dia sakau, terbuka pintu hatinya, sholat dia, tak tahu dia bacaannya. Ketika imam berzikir, dia bingung, apa nih? Akhirnya mulutnya gerak-gerak kan. Pas ditanya kawan, apa yang kau baca tadi? Kau kan baru tobat. Aku tobat, aku tobat, aku tobat, aku tobat, aku tobat. Zikir jahar mengusir hantu setan. Alladzi waswisu fi sudur. Setan berbisik di sudur, di dada. Dia tak berbisik di telinga. Mengusirnya dengan suara yang kuat. Itulah mengapa azan itu dicari anak muda yang suaranya paling kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini dicarilah anak-anak orang tua yang bersuara Allah. Kau azan apa menguap? Ketika azan berkumandang, suara menggelegar, setan lari tunggang langgang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang azan Babim Kantipmas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alas shalah. Bagus, tapi setannya kuat. Tidur, kata dia, tidur. As-salatu khairum minan naum. Coba adakan lomba azan dalam rangka Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lomba azan. As-salatu khairum minan naum. Bangun dia.
alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Masjid ini besar, masjid ini tinggi, masjid ini lapang, masjid ini 2 lantai, tapi tak muat menampung jamaah sampai bertenda-tenda di luar. Ini menunjukkan 50, 70, 100 tahun akan datang, selama alam masih terkembang, selama bumi masih di bawah, selama langit masih di atas, selama matahari terbit masih dari timur, Nangro Aceh Darussalam akan tetap baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kuncinya muru auladakum bis shalah, suruh anak kamu salat, wahum abna'u sab'a sinin, 7 tahun suruh salat. Kalau 7 tahun salat, kapan menghafal iftitah? Kapan menghafal Fatihah? Kapan menghafal surat-surat pendek? Ketika anak mulai belajar merangkak. Di kamar hidupkan MP3 Quran, di kendaraan, di jalan hidupkan MP3 Quran. Ibunya sambil masak pagi membaca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mak, kenapa ayatnya itu terus? Kita kan pencinta Ustadz Somad. Qul huwallahu ahad, Allahus. Anak-anak diajari baca surat pendek, Allahu Akbar kabira iftitah, diajarkan Al-Fatihahnya yang betul. Ibu bukan profesor doktor, ibu bukan ustadz besar, ibu bukan alim ulama, tapi ibu mendapatkan pahala amal jariah sampai hari kiamat. Kenapa? Ibu mengajarkan Al-Fatihah ke anak ibu. Jangan ajarkan dia nyanyi-nyanyi yang tak ada mengandung ibadah, tak ada mengandung syariah, tak ada mengandung akhlak. Ini di TK diajarkan topi saya bulat. Apa hubungan topi bulat? Topi petak kenapa rupanya? Coba kalau dinyanyikan sejarah Nabi, surat-surat pendek, rukun iman, solawat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Yang jomblo-jomblo baca solawat, mudah-mudahan jodohnya dekat. Yang sudah nikah baca solawat, mudah-mudahan anaknya rapat. Sekarang susah orang mau dapat anak. Kebanyakan jamaah bawa air ke Ustadz Somad minta doakan. Alhamdulillah Ustadz Somad, tahun lalu Ustadz saya datang minta air baca doa, hari ini alhamdulillah saya sudah punya anak, istri saya hamil. Saya tanya dulu, istri yang tahun lalu? Bukan, rupanya ganti mesin. Bapak ketawa, ibu di dalam, di belakang menangis. Ibu jangan marah ya bu. Tengok, diam-diam lagi. Ibu-ibu yang suka bersolawat, lakinya aman, tidak dilarikan pelakor. Amin, kata dia. Begitulah kalau cinta itu ternyata.
Masya Allah, tabarakallah. Cinta ibu kepada bapak, kalau memang sayang, bangunkan dia untuk sholat subuh. Abang, sholat subuh bang, agak sakit ini. Ibu jangan marah, jangan pukul pakai sapu, nanti ibu durhaka masuk neraka. Bisikkan aja ke telinganya sebelah kanan, la ilaha illallah. Ad-dunya mata, dunia ini kenikmatan. Wa khairu mata'iha, sebaik-baik kenikmatan bukan rumah yang megah, bukan mobil yang mahal, bukan emas melingkar. Sebaik-baik perhiasan al-mar'atus salihah, istri yang salihah, allati tu'inu ala imanihi, istri salihah yang membantu iman suaminya. Suami saya enggak sholat Pak Ustadz, tolong doakan Pak Ustadz. Didoakan pagi, petang, siang dan malam, dibelikan kain sarung, dibelikan peci, tak juga sholat. Alhamdulillah Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz. Kenapa Bu? Sudah sholat suaminya? Mati. Akhirnya suami Fir'aun itu mati juga. Hayya 'alas shalah, mestinya dijawab la haula wala quwata. Sombong, angkuh. Hayya 'alas shalah, kalian aja duluan pergilah. Sombong, angkuh, menyepelekan sholat. Sampai masanya malaikat maut datang mencabut nyawa, disentapkannya macam mata kail pancing dari kulit yang basah, lepas, copot. Bagaimana rasanya mati itu? Tak bisa kuceritakan karena aku belum mati. Tapi dalam riwayat yang sahih, seperti mata kail ditarik dari kulit yang basah. Ya rasanya gimana Pak Ustadz? Tak bisa diungkapkan. Tapi saya ingin merasakannya. Besok beli ke toko pancing, cucukkan, tarik. Buat video pendek, vlog. Hai guys, kalian mau merasakan mati? Sekarang orang kan sibuk membuat konten, tapi kontennya melalaikan dari Allah, kontennya tidak mengingatkan pada ibadah, kontennya menjauhkan dari syariah. Buat konten-konten yang bermanfaat, konten tutorial sakaratul maut. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang nafas masih berhembus, jantung masih berdetak. Masih berdetak? Sebelah kiri letak jantung, besarnya sebesar genggaman. Jadi kalau tangan bapak besar, sebesar itulah jantung bapak. Jantung saya sebesar ini, letaknya sebelah kiri, 2 jari di bawah, berdegup, berdetak. Sampai masanya nanti dia berhenti berdetak. Kalau jantung berhenti berdetak, darah tidak naik ke otak. Kalau darah sudah tak naik ke otak, gelap, berkunang-kunang, stroke ringan, mati, beku, jadi nanah, membusuk, hitam, mata pandang. Ibu-ibu paling takut matanya hitam, maka sebelum tidur malam dipotongnya timun. Tak dapat timun, tomat. Besok mau sambal belacan, tak ada tomat, itu disambal. Takut matanya hitam, takut ketiak hitam, takut kuku hitam, takut kepala berketombe, takut kaki retak-retak, takut kulit kasar bersisik, tapi tak takut mati menghadap Allah. Apa yang akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Abdul Somad datang ke Nangro Aceh Darussalam. Apa yang dibawanya? Peci, sorban, baju, celana panjang. Sampai di Nangro Aceh Darussalam semuanya tak laku.
pecinya dirobah dengan peci 17 tahun tsunami Aceh. Sorbannya dirobah, dipasangkan oleh Pak Imam. Bajunya dirobah, baju batik pintu Aceh. Anda mau dapat, hubungi nomor kontak berikut ini. Peci kesayangan, sorban penuh kenangan, batik yang sejuk dalam pandangan, tapi begitu malaikat maut datang mencabut nyawa, semuanya tinggal hanya kenangan. So sweet. Habis waktu? Oh, belum. Habis, kita akan menghadap Allah. Tidak ada orang Islam mati pakai batik, tak ada orang Islam mati pakai peci, tak ada orang Islam mati pakai sepatu. Semua ditinggalkan karena lebih bermanfaat untuk orang yang hidup. Kita digulung pakai kain putih macam dodol. Setelah masuk ke dalam liang lahat, tali pucung dibuka, kain penutup wajah dibuka, hidung ditempelkan ke dinding tanah. Setelah itu badan pun menggelembung selama 5 hari. Masuk angin, hijau, biru, merah tua, hitam, membusuk. Yang pertama kali meletus adalah perut, karena ada gas-gas di dalam. Usus-usus membengkak, kuku tercabut, lidah menjulur, hidung dan telinga keluar darah, biji mata copot lepas keluar, rambut lepas dari tengkorak kepala. Siapa yang bahagia? Cacing. Apa kata cacing? Pucuk, 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 pucuk. Mana yang ganteng, mana yang mancung, mana yang putih, semua menghadap Allah. Siapa yang akan membela di liang lahat? Satu-satunya yang membela adalah Datanglah anak muda yang gagah, perkasa, ganteng, membantu menjawab pertanyaan malaikat Mungkar dan Nakir. Siapa engkau? Akulah solatmu di awal waktu. Siapa engkau? Akulah solatmu yang kau baca dengan khusyuk. Siapa engkau? Akulah solatmu yang lengkap, solat sunat, qabliyah dan ba'diyah. Di antara bacaan solat paling bagus menjaga khusyuk dibaca pakai nafas. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu membantu kekhusyuan. Ini sekarang banyak orang sholat mulutnya diam. Ada pula sholat tak jelas, iftitah, fatihah, ayat satu nafas. Allahu akbar. Terus ditanya, kau kenapa cepat betul sholat? Aku ini dari kecil dah sholat. Itu si Anu bisa pelan, dia mu'allaf. Kita perbaiki sholat kita dalam momen kesempatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab, yang pertama kali dihitung pada hari kiamat adalah sholatu. Idza salahat salahal amalu kulluh. Kalau sholatnya baik, yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau sholatnya rusak, yang lain ikut menjadi rusak.
usolli fardal isya'i arba'a raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Kenapa begitu panjang Allahu akbarnya? Karena dari mulai A sampai bar, disitulah letak niat. Solatnya apa? Solat isya. Usolli fardal isya. Berapa rakaat? 4. Arba'a rakaatin. Adaan apa qadaan? Adaan. Jadi imam apa jadi makmum? Makmuman. Dari A sampai bar, disitulah letak niat. Usolli fardal isya'i arba'a raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ini ada pula orang salat Allahu akbar. Kapan kau berniat? Oh, niat saya sebelum takbir. Oke, 3 mazhab, Hanafi, Maliki, Hambali, niatnya sebelum takbir. Tapi tadi ku tengok sebelum takbir kau main handphone. Kapan kau berniat? Kalau berniat di dalam takbir, mazhab Syafi'i, saya berniat dalam takbir, panjang takbir saya, Allahu akbar, qasar, ta'arat, ta'yin dalam takbir. Yang saya khawatirkan, kau tak berniat dalam takbir, kau tak berniat sebelum takbir, tapi berniat sesudah musibah. Allahu akbar. Berkata-kata dalam hati, karena habis main handphone, habis update status. Sholat maghrib apa sholat isya ya? Isya aja lah. Batal sholat. Ini sholat yang main-main. Dari awal itu kita sudah qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Astaghfirullahaladzim. Allahu akbar. Ini tegur kawan, imam belum. Tunggu imam. Allahu akbar, kata imam, barulah kau bertakbir. Allahu akbar. Allahu akbar kabir wa walhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai habis kau dengarkan bacaan imam baik-baik. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sekarang banyak makmum tak mau mengucapkan amin. Nyaman. Kata Nabi, idza ammanal imam fa'aminu. Kalau imam mengucapkan amin, ikut. Karena kalau aminmu diserentak dengan malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan dosamu yang lalu. Kuat sampai bergetar masjid. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Oh gitu, serentak dengan malaikat. Ini banyak orang pasti tanya kawan, kau tadi tak mengucapkan amin? Sudah kuwakilkan kanan kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tai. Enggak ya, bukan main. Sangka tahayat apa tadi? Rupanya inna a'taina. Tapi hebatnya masyarakat lingkungan Masjid Jami Baitul Jannah, qorinya tadi makan dengan saya di rumah Pak Guci, 5 kali diundang oleh Presiden Turki. Luar biasa. Saya tadi begitu beliau, Ustadz, saya ini 5 kali diundang Presiden Turki, ini foto saya kening, saya dicium, langsung saya foto berdua.
Langsung saya wawancara, gimana ceritanya Pak Imam bisa diundang oleh Presiden Turki sampai 5 kali. Awalnya saya musabaqah Pak Ustadz, habis itu menang, seluruh qori di dunia diundang. Dari Mesir ada, dari Suriah ada, dari Maroko ada, tapi yang menang juara 1 orang Indonesia dari Nangro, Aceh, Darussalam. Bangga tak bangga? Jadi kalau saya lah nanti jalan-jalan ke Turki ditanya sama orang Turki, dari Indonesia, where are you come from? Indonesia. Do you know our qari? Kenal ente qari yang baca Quran? Oh ya, saya bilang di foto ini kan. Ente orang Aceh? Ya, seringlah ke Aceh. Aceh. Pintu Aceh. Pentingnya kita kenal dengan orang baik. Gimana ceritanya Ustadz bisa menjadi qori internasional? Saya nih Pak Ustadz, waktu dalam kandungan ibu saya, ayah saya meninggal, anak yatim. Sekarang bapaknya ada, emaknya ada, bisa pula dia jadi hantu. Pakai narkoba, mabuk, sakau, berzina, ditangkap polisi, ditanya, kenapa kau nakal? Aku berasal dari keluarga broken home, kurang kasih sayang. Dasar biadab. Anak yatim tak ada ayahnya, dibesarkan oleh seorang ibu single parent, bisa menjadi qori internasional, juara 1, diundang, kebanggaan yang luar biasa. Tadi video tadi, Allahu Akbar, itu tadi ngajak takbir, Allahu Akbar. Jadi mimpi itu adalah proses hidup yang tidak selesai. Itu tadi maka saya sambungkan takbir. Saya takut kalau kita takbirkan itu terbawa tengah malam. Takbir. Terkejut bini sebelah. Takbir, Allahu Akbar. Kalau mimpi kita masih takbir, alhamdulillah. Kalau mimpi kita masih tahmid, alhamdulillah. Kalau mimpi kita masih tasbih, alhamdulillah. Yang khawatir ketika kita mimpi, sayang, siap-siap pisau dapur melayang. Iya kan Bu? Ibu-ibu itu diam dalam hatinya, iya banget atau iya aja ya. Sholat, sholat, sholat. Betapa indahnya ketika seorang suami membangunkan istrinya, bangun adinda, lalu mereka tahajud, usolli sunnatat tahajud raka'ataini imaman. Dulu dia sholat sendiri di Masjid Jami' Baitul Jannah saat iktikaf malam. Tapi begitu dia sekarang sudah punya istri, dia sudah punya makmum. Usolli sunnatat tahajud raka'ataini imaman lillahi ta'ala. Begitu pedenya dia berkata, ditanya sama calon mertuanya, apa yang kau jadikan mahar untuk menikah dengan anak gadisku? Mengajarkan surat Ar-Rahman ayah. Masya Allah, inilah yang kuinginkan selama ini, kata dia. Ini tidak kisah nyata, ada dalam sinetron. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman tunai sah. Begitu malam tiba, terdengar suara mengaji dari dalam kamar. Pintu kamar tak terkunci, terbuka sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Mertua pun sayup-sayup dekat mau menutup pintu, ditengoknya, rupanya TV belum mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
Ya Allah, jadikan menantu-menantu kami para qari penghafal Quran. Jadikan anakku Mizian Hazik Abdillah penghafal Quran ya Allah. Tengoklah tulusnya jamaah Masjid Jami Baitul Jannah. Yang kudoakan anakku, bukan anak dia. Anakku kudoakan, kusebut namanya, mereka semua dengan tulusnya berkata amin, bersih hatinya. Tak ada dia bertanya-tanya, ya Allah jadikanlah anakku Mizian Hazik Abdillah jadi penghafal Quran. Tak ada dia komplain, anak kami Ustaz. Tak ada. Kenapa mereka mengaminkan? Karena mereka tahu kalau kita doakan maka malaikat pun mendoakan yang sama. Ketika jamaah mengatakan amin, maka apa kata malaikat? Kau mendapatkan yang sama seperti yang kau aminkan doa Abdul Somad. Semua anak-anak kita menjadi penghafal Quran insyaallah. Anak yang mestinya main handphone, yang mestinya nonton TV, yang mestinya main warnet, tapi malam ini digendong, dibawa. Tuh bapak menggendong anak, tuh ibu menggendong anak. Ya Allah, ibu bapak yang membawa anak demi dapat barokah, selamatkan anak-anak ini dari narkoba ya Allah. Jauhkan anak ini dari zina ya Allah. Jadikan anak-anak ini penghafal Quran ya Allah. Ketika kami nanti mati menghadapmu, mereka bangun di tengah malam berkata Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Tak ada lagi yang kita harapkan bisa setelah kita mati. Habis semua. Nama besar hilang. Al-Mukarram Tengku Haji Abdul Somad hilang. Yang kekal abadi hanyalah amal-amal soleh kita. Yang dulu lupa mendidik anaknya akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Nanti kumpulkan anak-anak, bawa mereka ke rumah, undang makan, kasih tahu aku dulu jahil, tak paham agama, aku takut dituntut Allah. Sholat kalian pakai jilbab panjang, bawa keluarga kalian ke masjid, karena aku nanti akan dituntut di hadapan Allah. Latus alunna yauma idzin anin na'im. Yang belum menikah, pilihlah calon istri yang sholat, jangan karena TikTok. Nanti kalau kau cari dia karena TikToknya, waktu kau mati pun di TikTokkannya kau. Sedang hamil pun melompat-lompat dia TikTok. Lahir anak TikTok. Tapi kan TikTok ada yang baik Pak Ustaz, ada yang nasihat Pak Ustaz. Betul, yang baik tak kita bahas. Mudah-mudahan kita membahas yang tak baik ini supaya kita selamat dari yang mungkar. Sampai akhirnya orang yang tak mau ke masjid, orang yang hatinya keras, orang yang angkuh dan sombong dibawa juga ke masjid, tapi tidak di sini tempatnya. Diletakkan di samping. Setelah salam barulah imam mengumumkan kepada jenazah disilakan maju ke depan. Tak pula bisa berjalan. Kalau dia berjalan lari kita semua. Dipikul. Tidak di sini tempatnya, karena ini tempat makmum. Imam baik yang dulu mengejek, yang dulu tak mau ke masjid, yang dulu sombong, yang dulu angkuh, karena kaya, karena berkuasa, karena ganteng, diletakkan jenazahnya di depan imam, bukan di belakang imam, depan imam. Dulu takbir sekali, untuk dia 4 kali. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Allahu Akbar, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, dan seterusnya. Allahu Akbar, Allahumma ighfir lahu warhamhu, dan seterusnya. Allahu Akbar, Allahumma la tahrimna ajrahu, dan seterusnya. Assalamualaikum. Makmun heran, Pak Imam, kenapa bacaan sholat tadi pendek-pendek terus? Dan seterusnya aku baca. Kenapa? Selama ini dia terus saja di depan tuh lewat, tak mau belok.
tahankan. Tapi rasanya di Nangro Aceh Darussalam tak ada imam model begitu. Setelah sholat ditanya jamaah, jamaah sekalian, apakah jenazah ini baik? Apa pula baik? Dia tak pernah ke masjid. Saya tak pernah mau menyaksikan jenazah, dan sampai sekarang umur saya 44 tahun, walaupun banyak yang menduga 24, tak pernah saya mau menjebak jamaah untuk bertanya apakah jenazah ini baik. Orang dia jahat, bukan pernah mau ke masjid, mengejek orang di masjid, mengolok-olok ke masjid. Kalau ada orang ke masjid, anak muda, ditanyanya, kau mau kemana? Mau ke masjid. Hah? Kawan kau kemarin yang ke masjid mati. Kau mau kemana? Mau ke masjid. Mimpi apa kau tadi malam? Mau kemana? Mau ke masjid. Dunia mau kiamat ya. Pada akhirnya orang yang mengejek ini juga mimdate mataya bawati, mampus. Mati kita menghadap Allah. Mana yang disombongkan, mana yang diangkuhkan. Rumah yang besar diangkuhkan, dijual, dibagi-bagi oleh ahli waris. Mobil yang besar diangkuhkan, tak bisa dibagi karena kredit belum lunas. Bini cantik diangkuhkan, akan dipinang oleh bronis, berondong manis. Kau tak punya apa-apa. Pakaian 3 lemari tinggal dibagi-bagikan kepada jamaah masjid. Ini pakaian almarhum, begitu ditengok almarhum, jadul, digunting mereka untuk alat kuali dari kompor. Mana kebanggaan, mana kehebatan, mana gagah perkasa? Semuanya akan menghadap Allah, dan yang dibawa adalah sholat. Kan ada sedekah, kan ada haji, kan ada selawat, kan ada zikir, kan ada jihad. As-salatu imaduddin. Salat itu tiangnya. Bisa masjid diberdiri kalau tak ada tiang? Tak ada. Maka orang yang tak salat, semua amalnya tumbang karena tidak ada tiang. Kubah yang cantik jatuh, dinding yang hebat roboh, lampu yang bagus hilang karena tiang. Nanti mudah-mudahan habis Covid kita bisa umroh, amin. Salat di Taman Raudhah, amin. Tengok nanti di Taman Raudhah mihrab tetap Nabi jadi imam. Di tiang sebelah kiri ada tulisan as-salatu imaduddin, salat tiang agama. Tempelkan pecut cambuk di dinding rumah, dinding ruang tamu, tempelkan hiasannya cambuk. Supaya apa? Kalau anak-anak tak sholat, tunjuk cambuk. Bapak Ibu nanti kalau ke rumah saya ke Riau, tengok nanti di dinding ada apa di situ? Arit. Cambuk sebelah kanan, arit sebelah kiri. Cambuk sama arit dikasih sama orang Madura. Jamaah Madura tahun 2019 saya ke sana, dikasih mereka, saya tempel ke dinding. Untung tak saya tempel yang dari Aceh. Rencong. Yang rencong saya tempel di atas. Yang di ruang tamu saya tempel cambuk sama arit supaya orang anak-anak kalau tak sholat tengok. Bukan mau mematahkan tulang mereka, bukan mau. Jangan anak karena tak sholat ditarik telinganya sampai lepas. Nanti setelah besar dia jadi pejabat, ditanya sama anak buahnya, Pak, telinga bapak mana? Dicabut emakku dulu. Tak boleh. Tak boleh mukul pada wajah sampai cacat, tak boleh patah, tak boleh lebam, tak boleh biru, tak boleh pukul pada alat vital, nanti dia impoten, mohon maaf. Jadi memukulnya itu pun hati-hati. Mentang-mentang boleh mukul, dipukulnya anak setengah mati. Pas ditanya, kenapa ibu pukul? Aku sakit hati sama bapaknya.
Tak bisa begitu. Memberikan efek jerah, tapi dengan kelembutan yang baik. Anak-anak disuruh sholat. Tak ada gunanya umur kau panjang nak, kalau kau tak sholat. Walaupun hidup. Oh tak boleh, di masjid tak boleh menyanyi. Kalau di luar 3 album kita selesaikan malam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Kami perempuan Pak Ustaz. Perempuan boleh nggak sholat ke masjid Jami' Baitul Jannah? Boleh. Tapi katanya dalam hadis lebih baik dalam rumah, lebih baik dalam kamar, lebih baik dalam tempat yang sempit. Itu kalau menimbulkan kalau ada fitnah. Di Israel, Palestina sedang dijajah Yahudi, tak boleh perempuan sholat ke masjid, nanti ditangkap tentara Israel. Tapi di Nangro Aceh Darussalam, negeri yang aman, ada tentara Israel di luar? Tak ada, aman. Sampai di dalam dikasih satir penutup. Nah, itu dia. Di sebagian masjid ada juga saya tengok satir hijabnya sepinggang, macam net takraw. Itu tak betul. Tengoklah satir hijab Masjid Jami' Baitul Jannah dibuat tinggi ke atas. Karena kalau kain penutupnya itu sepinggang, nampak wajah yang di sop pertama perempuan itu. Ada pula anak gadis cantik di situ. Anak lajang sop paling belakang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin gitu. Makanya sop laki-laki yang paling baik, yang paling depan. Sop perempuan yang paling buruk, yang paling. Saya ulang sekali lagi. Sop laki-laki yang paling baik, yang paling depan. Sop perempuan yang paling buruk, yang paling. Kalau tidak ada dinding. Jangan gara-gara ini besok semua ibu sholat di tangga. Kalau tak ada dinding, kalau tak ada kain, kalau tak ada penghalang, sop yang paling baik bagi perempuan adalah paling belakang, karena dia yang paling jauh dengan laki-laki. Tapi kalau ada kain penutup, tapi kalau laki-laki penuh semua di bawah, maka perempuan naik ke atas. Kenapa perempuan pakai peci? Perempuan, ada perempuan, itu laki-laki. Nah, tak menyatu antara laki-laki perempuan. Apa itu di masjid? Pengajian Abdul Somad, laki-laki dengan perempuan menyatu. Mana ada? Itu fitnah. Itu perempuan di belakang. Laki-laki tak bisa nengok perempuan, karena mereka nengok ustaz. Perempuan tak bisa nengok laki-laki. Kalaupun ditengoknya laki-laki, yang nampak tengkuknya aja. Tak bisa nengok. Aku ni udah tua, tak nampak. Jauh. Tak bisa saya bedakan yang mana nenek-nenek, yang mana anak gadis.
Ini perlu dijelaskan supaya jangan ada fitnah di antara kita. Hati tenang habis pengajian. Di masjid ini habis pengajian, habis sholat, belajar fikih. Yang mengajar fikih S1 Al-Azhar Kairo Mesir, habis itu melanjutkan S2 ke Sudan, pulang menjadi pengajar. Dan jangan sia-siakan pengajian. Beliau senior saya jauh, kakak kelas saya cium tangan saya di atas. Tengku? Hah? Tengku Syukri mengajar fikih. Jangan sampai kita jadi ayam mati di lumbung padi. Padinya banyak tapi ayam mati, ilmunya banyak, akidah. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil awadisi qiyamuhu bi nafsihi wa daniyah qudrat iradat ilmun ayat sama basar kalam. Fikih salat, fikih zakat, fikih puasa, fikih haji, toharah, fikih muamalat, fikih siasah, fikih jihad, fikih khilafah, fikih daulah, fikih siasah syariah. Tasawuf mensucikan hati, takhalli hilangkan yang kotor, hasad, dengki, sum'ah, riya, ujub, busuk hati. Tahalli diisi dengan yang baik, isi dengan zikir, ridha, qanaah, tawakal. Tasawuf mensucikan hati. Ini mesti ada pengajian di masjid. Kenapa Ustaz tak ceramah tentang sedekah? Ceramah tentang sedekah itu kalau tiang masjidnya besinya keluar. Ceramah tentang sedekah itu kalau mata kita ke atas nampak semennya basah. Tapi di masjid Jami Baitul Jannah mandang ke atas cantik, mandang ke lampu luar biasa, memandang kemana memandang kipas angin. Masya Allah, sejuk, mikrofon, jelas suara saya di atas bu, jelas suara saya di belakang ibu. Alhamdulillah, ada model mikrofon masjid ini suaranya menggema. Ada model begini, tapi rupanya jelas. Kalau memang jelas suara Abdul Somad, yang di atas angkat tangan sebelah kanan. Nah, jelas. Karena di beberapa masjid pernah saya tes, kalau memang jelas di atas angkat tangan sebelah kanan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi saya tausiah jam 8.30, sekarang sudah jam 9.40. Ini sudah keluar dari kode etik 600 ml. Nanti kalau ada yang bertanya, siapa yang tausiah tadi malam? Abdul Somad. Apa yang dia sampaikan? Sholat. Hah? Cuman satu aja, sholat. 70 menit dia ceramah tentang sholat. Iya. Tak bisa kau jelaskan. Jangankan aku, dia yang ceramah pun lupa. Kalau disuruh Abdul Somad ngulang dari jam 8.30 tadi ke jam 9.40, tak bisa saya ulang balik. Tapi bagi yang lupa isi ceramah saya malam ini, bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Nah, kalau ada yang orang tuanya belum sholat, kirimkan. Tapi ke orang tua kadang baru nonton 5 menit, potong. Kalian kan pandai motong video pendek, download, potong pendek. Ini Pak Ustadz, orang tua saya belum sholat. Jangan kau menceramahi orang tua. Tak bisa orang tua diceramahi. Potong aja ceramah Abdul Somad. Yang potong yang pendek, yang 1 menit tadi. Man taraka sholata muta'ammidan. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, kafirlah dia secara nyata. Neraka jahanam tempat. Pas ditontonnya, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja padahal sehat, tak mau ke masjid, jenazahnya campakkan ke laut. Gua banget ini gitu.
Itulah maka banyak orang menuduh Abdul Somad itu ustadz yang keras, ustadz yang radikal. Sebetulnya Abdul Somad itu lembut, cuman dia nontonnya sepotong-sepotong. Coba kau beli paket 2 giga, coba tonton dari awal sampai akhir, sakit perut kau nonton. Kiki 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 kiki. Serba salah. Kita ceramah tegas, katanya keras. Kita ceramah lembut, katanya pelawak. Ada komen tadi di YouTube, kapan ngelawak lagi ke Jakarta Ustadz? Dia mau ngejek saya, katanya saya pelawak. Sebetulnya kalau saya mau balas, aku ketawa-ketawa aja profesor doktor. Ustadz kau serius cuman LC. Aku sambil ketawa-ketawa aja bisa aku menulis disertasi 600 halaman, tesis 300 halaman, kuliah di 3 universitas di negeri Arab, Mesir, Maroko dan Sudan. Ustadz kau serius, mukanya macam jeruk purut dipijak gajah. Menulis buku apapun tak pernah. Tapi nanti kalau kita ngomong ini katanya sombong. At-takabbur lil mutakabbir sodaqah. Sombong pada orang yang sombong itu sodaqah. Tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam hadis. Yang bilang hadis siapa, bodoh? At-takabbur lil mutakabbir sodaqah itu bukan hadis, itu ucapan ulama. Jadi orang kalau mau nyari salah saya susah dia, payah. Tapi yang namanya manusia, siapa yang ingin selamat dari lidah manusia, berarti dia gila. Betul? Ke masjid kita diejek orang, alah ria. Tak ke masjid kita, tak sembahyang. Ini serba salah. Berhenti lidah orang kalau kita mati. Mati pun kita, orang tak berhenti juga akan membicarakan kita. Anjing menggonggong, kapilah berlari. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan anak cucu kita semuanya sholat istiqomah. Yang sudah sholat tapi belum ke masjid, selesai tausiah ini berubah jadi sholat ke masjid. Yang sudah sholat ke masjid, mudah-mudahan istiqomah sampai mati, sampai hari kiamat anak cucunya orang yang memakmurkan masjid. Maka kita minta kepada Allah di akhir majelis ini dengan membaca surat yang membukakan pintu hati. Pintu rezeki tertutup, baca surat ini. Pintu jodoh tertutup, baca surat ini. Pintu zuriat tertutup, baca surat ini. Namanya surat pembuka. Itulah dia surat Al-Fatihah. Ala hazihin niyah, untuk yang baik-baik ini Al-Fatihah. Wa rahmatullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami, ala dinik, dalam agamamu ya Allah, wa ala ta'atik, dalam ketaatanmu ya Allah.